Yohanes 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Mungkin para bapak berpikir, apa sih hubungannya nats ini mengenai lahir kembali dengan teknik counseling anak dalam keluarga? Saudara, firman ini sampai 3 kali Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau tidak lahir kembali. Dan itu dikatakannya kepada Nikodemus, guru orang Yahudi, ahli teologi, orang Farisi itu. Sudah belajar perjanjian lama semua. Tapi waktu Yesus didengarnya berkhotbah, sebagai pemimpin atau guru orang Yahudi, dia malu bertanya kepada Yesus yang tidak mempunyai pendidikan formal, sama seperti dia yang memiliki pendidikan teologi secara formal. Lalu dia malam-malam datang supaya jangan diketahui temannya orang Farisi, untuk bertanya kepada Yesus, mengapa istimewa kau kalau kau berkhotbah? Kok aku sendiri guru orang Yahudi merasakan ada sesuatu yang saya tidak miliki, yang kau miliki, yang membuat engkau istimewa. Tapi gengsinya waktu datang kepada Yesus dipertahankan. Ya, bukan dikatakan bagaimana caranya supaya saya masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang dikatakan bukan demikian. Guru, tidak ada orang yang akan bisa berkhotbah seperti kau kalau bukan diutus oleh Allah. Tapi Yesus yang tahu hati manusia, bukan itu alasanmu maka kau datang. Seperti dia mengatakan kepada Nikodemus seperti itu. Tapi alasanmu ialah karena engkau tidak yakin bahwa engkau akan masuk ke dalam kerajaan Allah, walaupun kau guru orang Yahudi. Lalu Yesus membawa kepada inti utama dari hidup kekristenan, itu kelahiran baru, sampai 3 kali. Ya, kalau kau tidak dilahirkan kembali, kalau kau tidak dilahirkan dari air dan roh, ya, kalau tidak dilahirkan kembali, katanya lagi 3 kali, tidak masuk kau ke dalam kerajaan Allah. Jadi apalah artinya hidup ini? Lalu saya berpikir, ketika saya umur 25 tahun membuat keputusan untuk menerima Tuhan Yesus, seandainya tidak jelas aku membuat keputusan itu untuk menerima Tuhan Yesus, kira-kira bagaimana hidupku sekarang? Saya tidak bisa bayangkan bagaimana hidupku sekarang, dan pastilah
Tidak seperti apa yang kunikmati, apa yang kusenangi, apa yang kurasai aman. Yang sekarang kurasakan itu, pastilah itu tidak akan kurasakan seandainya aku tidak dikasihi Yesus dan ditangkap umur 25 tahun. Iya. Jadi kita pun sama seperti Yesus ingin mengatakan bahwa fungsimu seperti guru orang Yahudi, kalau kau sudah dilahirkan kembali, pasti engkau khotbahmu, ajaranmu, tujuan hidupmu akan berbeda dari yang sekarang. Kau akan menuntun orang untuk dilahirkan kembali. Kalau orang tidak dilahirkan kembali, tidak mungkin orang menuntun orang untuk lahir kembali. Kalau orang tidak di dalam Tuhan, bagaimanakah orang itu bisa memperkenalkan Tuhan kepada orang yang belum mengenal Tuhan? Jadi hubungannya dengan tema kita, teknik counseling, saya harap dan saya tidak ada di antara kita yang belum dilahirkan baru. Yang belum tinggal di dalam Tuhan. Agar dengan demikian Tuhan memberkati kita dikala kita counseling kepada anak-anak kita. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan, mengkaunsel orang lahir baru bukan hanya kepada anak-anak itu atau kepada pemuda. Kita lihat kepada pemimpin agama pun, Yesus menekankan hal itu. Artinya siapapun di dalam hidup ini, apapun profesinya, berapapun umurnya, memang inti utama kekristenan itu untuk hidup di dalam Tuhan. Itu yang pertama yang harus dinyatakan. Dilahirkan kembali. Jadi tujuan kita pun membimbing anak-anak kita. Salah satu yang utama, tidak mungkin anak itu akan bisa menyenangkan hati kita. Sama seperti Nikodemus suatu ketika kemudian membela Tuhan Yesus, dia menjadi menyenangkan hati Tuhan Yesus kalau dia belum dilahirkan kembali. Jadi tujuan pembimbingan kita dengan anak-anak ialah bukan supaya anakku baik-baik. Itu produk berikutnya itu. Ya. Jadi minggu ini dan minggu sekali lagi akan bertautan. Minggu 2 kali lagi akan bertautan firman Tuhan mengenai soal pembimbingan ini. Jadi saya agak secara umum dulu sekarang berbicara, lebih mendetail nanti. Kita harap tidak ada di antara kita yang absen, lebih mendetail nanti pada 2 minggu berikutnya. Ya, jadi mengapa pembimbingan atau counseling itu perlu bagi keluarga? Pertama ialah tidak ada di antara kita yang tidak merindukan memiliki keluarga yang berbahagia. Ya. Tapi mungkinkah satu keluarga menjadi keluarga yang berbahagia kalau sumber kebahagiaan itu tidak ada di tengah keluarga itu? Ya. Kita akan merasa senang sekali kalau anak-anak kita tidak lepas daripada kehidupan, keterlibatan dengan kehidupan di dunia ini. Kami misalnya di rumah, kalau satu kali saja anak saya absen hanya karena merasa, ya semalam saya sudah jam 3 baru tidur, jadi sekarang kebaktian pagi nggak usah ikut dulu. Saya bilang, apakah kau tidak bisa tidur nanti setelah ibadah? Apakah tidak mau kau meriskir sedikit ngantukmu itu, turun kau dari atas dari kamarmu ke kamar makan untuk duduk kita bersama,
di depan Tuhan untuk bernyanyi, membaca firman Tuhan dan berdoa, lalu kemudian kau tidur. Tidak mungkin hati saya begitu sedih kalau anak saya punya alasan untuk tidak ikut ibadah. Kalau saya belum menikmati Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Iya. Rumah tangga adalah tempat training paling baik. Mengapa rumah tangga menjadi tempat training yang paling baik? Pertama, karena kita diberikan Tuhan anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, kalau si Amsal belum merasakan itu. Tapi coba kita di sini, tidak tahu kalau si ketua kita karo-karo karena anaknya hanya satu perempuan. Seandainya lah ada anakku laki-laki, pernah karo-karo berpikir begitu? Seandainya lah Tuhan yang kau berikan kepada aku anakku laki-laki, bukan hanya anak perempuan yang satu ini anakku. Ada terpikir begitu? Enggak. Terpikir ya kan? Itulah artinya sudah punya anak pun, karena hanya satu, masih merindukan tambahan anak. Seandainya Tuhan memberikan 4-5 anak. Semalam saya meninggalkan lebih cepat PA koordinasi di sini. Karena saya melayani satu keluarga. Keluarga ini mau mengadopsi seorang orang Spanyol menjadi anaknya karena mau menikah dengan mainnya di Nederland. Jadi karena saya sudah pernah mengadopsi anak, lalu saya katakan kepada keluarga ini, mengapa Tuhan memperhadapkan kepada kamu satu anak yang tidak tahu bahasa Batak, tidak tahu bahasa Indonesia, yang tahu bahasa Inggris dan bahasa Belanda, menjadi anak sementara kalian tidak tahu bahasa Belanda. Bagaimana mungkin itu? Bahasa Inggris pun berkelepotan kan? Jadi saya bilang, yang paling berharga bagi Tuhan ialah anak. Dianugerahkannya anaknya yang tunggal. Dianugerahkannya anaknya yang tunggal supaya kita menjadi anak-anak Allah. Jadi kita ini adalah anak-anak Allah karena diadopsi oleh Allah kita lewat pengorbanan anaknya Tuhan Yesus. Tapi walaupun kita anak yang diadopsi, diberikan Tuhan hak yang sama kita. Sama-sama di sorga kita bersama dengan Tuhan Yesus. Sama-sama menikmati keindahan kerajaan Allah di sorga nanti. Menikmati kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak di kelas atas begini lalu kita di kelas bawah pencorok di sini. Tidak ada yang demikian. Yesus justru mengatakan supaya di mana aku ada, kamu juga ada di sana. Itulah hebatnya anak walaupun adopsi. Saya bilang waktu saya mengadopsi anak, saya tanya dulu anak-anak, saya panggil anak-anak saya dulu. Bagaimana? Kalau Dedi sama Mami mengadopsi ini menjadi anak-anak kami, setuju kalian? Setelah saya jelaskan dulu firman Tuhan tadi mengenai kita ini diadopsi Tuhan. Kalau diadopsi dia berarti tidak berbeda haknya dari hak kalian. Kalau uang saya ada 6 rupiah, berarti masing-masing kalian anak saya yang ke-6 bersama dengan dia jadi 6, masing-masing 1 rupiah. Tidak akan berbeda. Kalau tidak setuju kalian, saya tidak adopsi. Lalu dikatakan setuju.
Kupanggil lagi adik-adikku, satu bapak. Kutanya, kalau ada tambah peparan ni amata o puparada yang bukan orang Batak, bersedia kalian menerima? Tapi saya jelaskan dulu tadi adopsi itu. Lalu dia kata bersedia. Baru saya panggillah Tobing. Tobing kamilah semuanya dulu, baru masuk suhu Tobing ke kota Medan. Untuk meresmikan anak ini menjadi Sony Cornelius Lumban Tobing. Resmi. Diumumkan nomor sekian dari Oppu ini. Resmi. Jadi itu saya katakan kepada keluarga yang Seleane kemarin. Bukan hanya sekedar supaya bisa adat lalu dimargakanlah dia. Kalau hanya sekedar begitu, gak ada gunanya. Tapi mau jadi anak. Itu berarti kamu harus sedia menerima dia menjadi juga ahli waris. Kebetulan banyak hartanya kan. Keluarga ini kan. Hotel Toledo dan banyak kali hartanya yang banyak kali itu. Bersedia? Bersedia amang katanya. Kalau gitu saya akan bersedia memimpin acara itu nanti, saya bilang. Artinya, pernahkah kita berpikir hebatnya perhatian Tuhan kepada kita karena kita sudah menjadi anak? Ahli waris. Itu yang dirindukan oleh Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Bukan hanya sekedar kau mengajar agama kau, guru orang Yahudi kau, berkhotbah kau, bukan sekedar itu. Apa itu artinya? Ke neraka juga kau kalau kau tidak dilahirkan baru. Jadi kita merindukan anak-anak kita itu juga menjadi ahli waris. Bukan hanya anaknya marga Karo-Karo, marga Tubing, marga Simbulun. Ayah marga Pong Simbulun. Bukan hanya sekedar begitu. Tapi suatu ketika he should be ready or she should be ready. Harus bersedia untuk testifying, menyaksikan aku anak Tuhan Yesus. Dan bukan hanya kita yang bangga. Tuhan bangga. Nah, itulah tujuan pembimbingan kita terhadap anak-anak. Tuhan mengasihi anak-anak kita, bukan hanya kita mengasihi. Dan kemudian alasan berikutnya, kita punya waktu dengan anak-anak kita. Dan walaupun anak-anak kita itu yang kita pikir, yang kita bimbing itu anak-anak masih kecil, dong berumah tangga piamang, dong berumah tangga seperti anak-anak saya tadi, ada saya bawa makan keluar, ya kan, sudah berumah tangga, ya dibimbing juga, ya, dong duli-duli, jadi pokoknya anak harus dibimbing. Walaupun pembimbingan itu jangan begini, kita pikir, duduk kita sekali seminggu ya di sini ya. Bukan kelompok kecil maksudnya. Ya, tapi si pembimbing itu should be ready, harus siap sedia menyatakan isi hati Tuhan yang diletakkan di sini terhadap anak-anak itu sesuai dengan karakter daripada anak itu. Ya. Dan untuk itu, pertama langkah yang kita lakukan ialah berusaha menjadi dekat dengan setiap anak kita. Berusaha menjadi dekat dengan setiap anak kita. Semua adalah anak kesayangan. Nak lebih tampan si pai duon si pai tulu, umuli si nomor 2 si nomor 4, semua sama. Ya, semua istimewa. Jadi tidak ada yang diistimewakan
ada yang kurang diistimewakan. Semua istimewa. Jadi berusaha dekat dengan anak. Kalau tidak dekat kan nggak bisa kita jangkau kan. Coba kalau anak kita di sana, kita di sini, maju kita, kadang-kadang nggak didengarkan suara kita. Tapi kalau dekat, bisa komunikasi secara verbal, bisa dengan ya mimik muka, bisa juga dengan bahasa tubuh dijamah. Harus merasa dekat. Ya. Hari ini anak saya, guru saya nomor 2 ulang tahun. Sudah di atas 40 umurnya, belum menikah. Sayangku, kucium dia, selamat ulang tahun ya. Tuhan berkati. Batak kan, dan biasa batak mau maburuna kan, apalagi nomor beju kan. Kalau tidak dekat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Lalu bukan hanya dekat, tapi dekat mengenal siapa anak-anak kita itu. Jadi secara umum dulu kita berbicara mengenai karakter manusia. Secara umum ada 4 jenis karakter manusia. Supaya kita lihat juga anak-anak kita itu nanti. Teknik pendekatan sesuai dengan karakter itu 2 minggu yang akan datang. Itu, ya. Ada manusia yang karakternya dikatakan dia orang sanguin. Yang sanguin ini, ilmu jiwa itu, dari istilah ilmu jiwa itu kalau laki-laki itu bisa dikatakan Mr. Ambisi. Karena yang sanguin ini sangat ambisius itu. Ada di antara anak kita yang sangat ambisius. Atau lebih ambisinya dari adik-adiknya. Walaupun perempuan atau walaupun laki-laki. Yang sanguin itu biasanya ambisius dan dia tidak mau ada yang lain lebih dari dia. Lebih mampu dari dia. Dia harus lebih pintar. Omongannya harus lebih bisa diterima. Dia harus lebih dari adik-adiknya atau saudara-saudaranya yang lain. Kalau di kelas, lebih daripada teman-teman satu kelas yang lain. Ya. Yang sanguin ini sangat mampu sangat yakin dengan kemampuannya. Sehingga jarang dia minta tolong. Dia kerjakan sendiri. Bahkan sama orang tuanya pun jarang dia minta tolong. Karena dia begitu yakin akan dirinya bahwa dia mampu. Oleh karena itu dia tidak merasa butuh pertolongan orang lain di dalam hidupnya. Karena dia merasa aku mampu. Iya. Dan orang ini tidak suka berteman dengan orang yang lambat. Kalau ada saudaranya yang lambat, seriho katanya. Asana kau? Apa dibilang sama kau lambat kali kau? Sudah. Jadi sering ada sakit hati di dalam diri saudara-saudaranya diperbuatnya. Karena begitu yakin dia akan kemampuannya, omongannya pun. Dan dia sangat ambisi. Tetapi ada satu hal yang merupakan negatif sama orang ini. Yaitu bahwa kalau dia tidak bisa mencapai yang diinginnya, terus patah arang dia. Nah, kalau ambisinya itu tidak tercapai, patah, udah.
dan sulit sekali dia bangkit. Ya. Jadi kalau anak kita yang demikian, kira-kira bagaimana caranya menolong dia? Membimbing dia. Pertama yang perlu kita doakan dan kita pikirkan serta kita usahakan, bagaimana membuat anak ini lahir baru. Hanya karena sama seperti Nikodemus tadi, hanya kalau orang sudah dilahirkan baru, dia akan bersedia untuk mengalami perubahan-perubahan karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Itu step yang utama. Ya, bagaimana caranya itu nanti 2 minggu akan datang akan kita bicarakan, ya. Dan kalau boleh kita, kalau sudah dewasa anak kita itu, dia banyak bergerak dalam bidang kerohanian. Misalnya masuk ke kelompok pemuda. Kalau sudah berumah tangga, kalau boleh dia diusulkan supaya masuk kur ama, ya, atau menjadi si tua barangkali. Tapi kalau si tua kan memang harus sudah lahir baru kan gitu. Karena dengan bergerak di dalam bidang agama itu, di sana ambisinya yang tadi itu bisa direm. Dan kalau ada keinginan yang tidak tercapai, tidak patah arang dia akan masih mengatakan, masih ada harapan. Tuhan Yesus pasti menolong saya untuk mencapai tujuan itu. Karena dia sudah membiasakan dirinya bergerak dalam bidang kerohanian. Ya. Dan kalau boleh diberikan tugas kepada dia yang memberikan tantangan kepada dia. Jadi jangan tugas yang mudah-mudah, yang gampang-gampang. Yang gampang-gampang bisalah diberikan kepada adik-adiknya yang lebih apa barangkali. Tapi karena dia orangnya ambisi, diberikan kepada dia tugas yang menantang. Dan itu akan sangat dinikmatinya. Kalau di tengah keluarga misalnya, ya, kami semua mau pergi ke rumah opungnya. Anggoho amak tinggal maju salahku di Jaboda, katanya kepada si ambisi tadi kan, hanya kau yang bisa dipercayakan tinggal di rumah ini. Diberikan tantangan kepada dia, tapi tantangan itu berdasarkan kepercayaan bahwa dia mampu untuk melakukan itu. Ya. Diberikan tugas yang bisa memberikan dia memakai ambisinya itu untuk mencapai tujuan. Dan kalau boleh, kalau sudah di dalam Tuhan dia team out dengan yang melankolis. Nanti kita lihat apa yang melankolis ini. Jadi itu yang sanguin. Rasul Paulus begitu. Ya. Dalam perjalanannya mengejar orang-orang Kristen ke Damaskus, di tengah jalan bertemu dengan Tuhan, dia patah arang. Gak bisa dicapainya ambisinya itu. Menangkap, memenjarakan orang-orang Kristen. Tiba-tiba dia buta, tidak bisa melihat karena bertemu dengan Tuhan Yesus yang memancarkan cahaya di perjalanan menuju ke Damaskus. Baru melep ibana. Ya. Dan kalau tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, kita bayangkan apa yang terjadi. Ambisinya itu sebagai seorang pemimpin yang telah diberikan hak oleh pemimpin orang Yahudi untuk mengejar-ngejar orang Kristen, menghukum orang Kristen. Kita bayangkan sampai ke Syria loh. Dari Yerusalem berangkat dia menuju Damaskus di Syria, ibu kota Syria. Tidak menjadi soal anak-anak itu atau perempuan itu, ibu-ibu yang mau dikejar-kejar itu. Pokoknya kalau dapat masuk penjara. Tapi bertemu dengan Tuhan,
lahir baru dia. Nah ini dia. Lahir baru dia. Terjadi perubahan. Tapi kemudian di dalam hidupnya Tuhan memberikan tantangan kepada dia untuk mengerjakan pekerjaan besar. Dan itu sebabnya lebih banyak tulisan di dalam perjanjian baru kita yang ditulis oleh Rasul Paulus berdasarkan pengalamannya melayani Tuhan dibanding dengan rasul-rasul yang lain yang secara langsung dibina oleh Tuhan Yesus. Karena sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi orang yang sanguin ini, kalau bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bisa melakukan perkara-perkara besar. Dia bisa menjadi bishop yang berpengaruh. Dia bisa menjadi pemimpin gereja yang bisa membuat gereja menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua itu tipe kolerik. Si kolerik ini ialah orang yang si pendendam, gampang tersinggung, pemarah. Kalau marah dia tidak tanggung-tanggung. Dan marah dia bukan oleh karena alasan yang benar. Ya. Dan kalau dia sudah sakit hati kepada seseorang, sulit sekali dia mengampuni. Itulah pekerjaan yang paling sulit bagi si kolerik ini. Mengampuni orang kepada siapa dia sakit hati. Kalaupun sudah rajin dia ke gereja, dengar firman Tuhan, tapi soal mengampuni, dia masih harus akan bergumul itu untuk sungguh-sungguh bisa mengampuni orang yang pernah menyakiti hati dia. Jadi kalau tidak sungguh-sungguh lahir baru, dendamnya itu bukan main. Cocok dengan perumpamaan orang Batak itu. Merdumu di tanah orang rara jadi. Gak peduli dia dengan itu. Dia sulit mengerti orang lain, tapi selalu menuntut untuk dimengerti. Jadi perhatian maunya tertuju kepada dia. Tapi dia kurang mau memberikan perhatian kepada orang lain. Dia sombong dan bengis. Ya. Kalau kita pernah baca tentang Raja Ahab dalam Alkitab, itulah ini. Raja Ahab itu. Nanti tolong kita baca tentang si Ahab di Alkitab kita, bagaimana dia. Ya. Berhadapan dengan Nabi Tuhan, Elia, dan yang lain-lain itu. Jadi kalau tidak lahir baru, orang ini sangat berbahaya. Kalau sempat orang ini menjadi seorang pemimpin, lomo-lomo nyombang. Kalau pemimpin negara dia ini orang yang diktator. Hitler ini. Hitler itu orang yang kolerik. Mussolini itu orang yang kolerik. Sangat kejam. Tidak peduli dengan kematian banyak orang pun. Pokoknya apa yang di dalam hatinya itu bisa terlaksana. Orangnya sangat angker ini. Jadi kalau sudah lahir baru dia, yang paling baik menolong dia memberikan ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara mengenai soal kesombongan. Supaya dia semakin sadar karena itulah kelemahannya. Ya. Saya tadi baru mengirim satu ayat kepada seorang orang Islam lewat WA. Karena saya sudah tahu sifatnya bagaimana, angkuhnya bagaimana.
Ada saya terima satu surat tentang seorang orang Indonesia yang tinggal di Arab, bekerja di Arab. Bagaimana pendapat orang Arab tentang Indonesia yang sangat dianggap sangat rendah sekali. Karena di Arab sana TKW itu kebanyakan orang Indonesia. Jadi bagi orang Arab, orang Indonesia itu adalah kelas pencorot. Sementara orang Indonesia ingin ke Arab-Araban. Termasuk yang kukirimi ini. Ingin kali dia ke Arab-Araban. Lalu saya katakan, adikku, tolong baca ini ya. Saya harap kau bisa mengerti dan hatimu dijamah Tuhan. Dia bilang Tuhan Yesus. Ya. Jadi kelembutan mengadakan pendekatan kepada orang yang sombong ini itu penting sekali. Penting sekali. Ya. Jadi kalau ada di antara anak kita yang demikian, jangan sampai kita sebagai orang tua mengatakan apa? Aku ini orang tuamu, aku yang kasih kau makan. Jangan sampai begitu bahasa kita dan sikap kita terhadap orang itu. Lalu dia akan bilang apa rupanya? Aku enggak tinggal di rumah ini enggak apa-apa. Kenapa kau lahirkan aku? Enggak kau minta aku lahir. Bisa dia bilang begitu. Jadi pendekatan harus dengan kelembutan. Itu sebabnya kita juga sebagai orang tua harus yang sudah lahir baru. Kalau tidak, iya. Oke. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, saya ingin ketik ini nanti kita bagikan kepada bapak-bapak ya. Ya. Tipe yang ketiga itu melankolis. Ini si pemurung, si pendiam dan murung. Orang yang melankolis ini ya senang menyendiri. Jadi kalau anak-anak kita di keluarga sudah rame-rame, saudara-saudaranya di sini, dia duduk di sana sendiri, jangan-jangan memang dia orangnya melankolis. Jadi harus hati-hati kita. Harus kita perhatikan itu. Kenapa kau sayang di situ sendiri? Kau saudara-saudaramu di sini ini main-main di sini, ikut-ikut kau. Enggaklah katanya. Enggak, kenapa rupanya? Ya. Orang ini cenderung gampang depresi. Jadi kalau ada tekanan emosi kepada dia, bisa dia terus depresi. Yang bagi si sanguin, tidak apa-apa itu ketawa-ketawa dia, si sanguin. Yang ambisinya tinggi kan. Tapi kalau dia sedikit pun ada tekanan, udah terus. Karena dia sangat dikendalikan oleh perasaannya dari ininya. Kurang dia memakai rasionya. Jadi orang tidak rasional. Itu sebabnya membuat keputusan di dalam hidupnya. Orang yang melankolis ini lebih begini-gini. Sulit membuat keputusan. Kalau kubuat nanti begini, bagaimana perasaan? Jadi perasaannya antara perasaan. Jadi kurang dipakai ini. Akhirnya kelihatan lambat sekali dia membuat keputusan. Sudah 1 minggu ditunggu, mau ke jurusan mananya kau nanti kalau sudah ke perguruan tinggi? Iya, aku nggak tahu ya, aku belum tahu sampai sekarang katanya. Ya, jadi orangnya kurang objektif karena terlalu bergantung kepada perasaan. Ya, dan cenderung minder, tidak tahan berhadapan dengan orang banyak. Apalagi kalau orang yang dilihatnya agak lebih hebat dari dia. Cenderung minder dia, mundur ke belakang.
Sudah rame-rame makan, kita di kamar makan, dia di dapur. Mungkin dengan pembantu. Ya, jadi kita harus perhatikan itu. Ya. Tapi kalau dia lahir baru, dia tahu bahwa dia anak Tuhan dan Tuhan sangat sayang sama dia. Itu dari dalam hatinya yang akan mengangkat dia untuk kemudian tidak gampang minder. Ya, jadi harus lahir baru. Dan kita usahakan dia bergaul dengan banyak orang. Kalau sudah pemuda dia, jangan kita izinkan dia di rumah. Kita suruh dia masuk persekutuan pemuda, kur di gereja, dan yang lain-lain itu. Atau organisasi pemuda lah yang bisa membimbing dia untuk menjadi semakin maju. Ya. Dan dia kalau sudah lahir baru, dia akan merasakan apa rupanya kelebihan orang itu dari saya. Saya anak Tuhan. Jadi Tuhan akan memampukan dia untuk bersosialisasi dengan orang-orang lain. Yang walaupun yang lain itu mungkin orang tuanya jauh lebih hebat daripada orang tuanya. Tapi itu tidak lagi akan menghambat dia untuk maju. Ya, belajar firman Tuhan dengan cukup baik. Ya, dalam firman Tuhan ini Timotius. Tapi kita lihat sekarang, mengapa Timotius itu salah seorang murid Paulus yang paling maju dan paling disayangi Paulus sampai dikatakan kau anakku. Karena apa? Pertama-tama karena neneknya Lois, ya kan? Neneknya Lois, rupanya ibunya itu menikah dengan non-Kristen, Eunike. Tapi ibunya itu tetap orang Kristen yang baik. Jadi sudah Lois datang lagi ibunya sebelum berkenalan dengan Paulus, sudah membimbing dia di dalam firman Tuhan. Datang Paulus lagi, dibawa dia dan dijadikan jadi murid. Wah. Jadi yang melankolis pun kalau team out dia dengan yang kolerik bukan main. Ya. Yang terakhir, sifat plekmatik. Orang yang plekmatik ini gampang berubah-ubah. Tidak bisa dipegang omongnya. Dia berjanji sekarang saya akan datang ke rumah jam 5 ya. Bisa nggak datang dia tanpa memberitahukan kepada kita apa sebabnya nggak datang dia. Ya, kalau ibu-ibu ini cocok namanya naik berubah. Berubah-ubah kerjanya. Ya, itu yang plekmatik. Dia sebentar gembira, sebentar sudah murung. Kelihatannya berani, cepat mengatakan sesuatu, tapi kemudian cepat mundur. Seperti yang saya katakan tadi, gampang berjanji, tapi sebentar lagi dia sudah ingkar akan janjinya. Banyak memikirkan keuntungan untuk pribadinya. Kalau dia dekat dengan orang besar, maka tujuannya ialah untuk kepentingan pribadi. Ini Petrus di dalam Alkitab. Iya. Tapi bagaimana terus Petrus masih tetap membawa dia terus sampai Yesus mati. Berapa kali Petrus berjanji, kalau mereka semua meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok, engkau sudah akan menyangkal aku berapa kali? 3 kali. Ya, jadi yang perlu kepada orang ini, kalau sudah di dalam Tuhan dia, karena di dalam Tuhan pun gampang berubah dia.
gampang berubah. Lalu harus selalu diulang-ulangi sejauh mana diingatkan dia, sejauh mana dia mengasihi Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus kepada Petrus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Sampai 3 kali kan? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Sampai dia bergumul sekali mengatakan, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Jadi orang ini harus bergaul dengan orang yang punya keintiman rohani dengan Tuhan, yang akan selalu mengingatkan dia bagaimana mengasihi Tuhan, melakukan sesuatu kepada Tuhan oleh karena Tuhan telah mengasihi kita. Ya. Jadi dan yang berikutnya selalu berusaha mengingat-ingatkan. Unang lupa hoinangda, jam 5 kan, tugas modokan. Wang, unang lupa hoda. Kepada anak kita misalnya kan. Kan, kamu bilang nanti jam ini ya, jangan lupa ya. Tapi jangan dia waktu kita mengingatkan dia berpikir bahwa kita sedang memarahi dia. Jangan. Bukan. Tapi ekspresi kasih kita harus mengingatkan dia. Karena memang dia gampang, walaupun sudah dalam Tuhan, masih ada kecenderungan untuk gampang merubah janji. Ingkar janji. Jadi kalau selalu diingat-ingatkan begini, ya. Jadi ya, tidak ada di antara manusia ini yang persis merupakan salah satu 4 tipe yang kita sebutkan tadi. Tapi ada kecenderungan pada mereka mempunyai unsur-unsur tertentu dari salah satu tipe karakter tadi. Tapi itulah karakternya yang utama, ya kan? Jadi, tapi semua bisa berubah kalau sudah di dalam Tuhan. Sama seperti perkataan Tuhan Yesus kepada Nikodemus tadi itu. Kau harus dilahirkan baru. Bagaimanapun kau harus dilahirkan baru. Ya. Kita pun sebenarnya harus terus-menerus diingatkan akan hal itu juga. Supaya dengan jalan demikian kita pun bisa dipakai Tuhan. Karena kita termasuk salah satu dari sini. Udah tahu Pak Siburian kira-kira yang mana dari 4 ini yang paling menonjol. Ketua kita melankolik. Ya. Masing-masing kita termasuk kepada salah satu, walaupun tidak semua secara ekstrim ciri-ciri daripada apa itu ada sama kita. Terutama kalau kita sudah semakin biasa bergaul dengan Tuhan, itu akan semakin diminimalisir dan digeser itu dengan karakter yang datang dari Tuhan, yang membuat kita semakin positif. Ya. Kalau yang melankolis itu, kalau memimpin ke depan, bisa diberanikannya dirinya, tapi dalam hatinya dia ada rasa, aku kurang ini, aku kurang ini, aku kurang ini, gitu. Ya. Walaupun kita tidak tahu sebenarnya kan, kalau kita tidak tahu bahwa dia orang yang melankolis misalnya, hebat duk itu dan memimpin memimpin lagu begini. Kita tidak tahu itu. Tetapi dia akan tahu. Kalaupun hebat sudah dia ditolong oleh Tuhan, tapi selalu ada perasaan itu di dalam dirinya mengatakan, aku masih kurang layaknya aku sebenarnya. Gitu. Padahal sudah diperlayakan oleh Tuhan. Iya. Jadi yang paling sulit ialah membuat kita bertemu dengan karakter yang mana kita. Segi-segi apa dari karakter kita itu sebagai orang yang melankolis, yang sanguin, yang kolerik, ya, yang pragmatis,
yang harus dirubahkan. Oke. Jadi 2 minggu yang akan datang kita akan berbicara lebih rinci lagi tentang bagaimana cara-cara pendekatan yang baik, terutama kepada anak-anak kita. Tadi cucu saya, pengwaran saya, kami bawa makan habis persekutuan Ibu Maria dari sini. Dari waktu saya tanya dia, Ruben mau makan apa sayang? Well, dia bilang steak. Steak apa? Ya, dibilanglah yang di tempat yang di sana-sana kan. Padahal kami ajak beberapa orang yang lain dari sini untuk pergi makan. Jadi saya tanya, kalian mau makan steak? Janganlah makan steak. Akhirnya kami pergi ke Tabudei nado. Ya. Jadi makan di sana lah kami, ya kan. Jadi saya bilang sama dia, karena ada panggang di sana kan. This is just like steak, Ruben. Steak also has some meat. Nah, this is the meat. Tapi dia sudah sebegini. Marpikir raw. Biama benokku tupahopuko nasa oleh bana mangan. Di sido bapak na to. Jadi berang jo anak mon. Di bapak na mose daun ubi tu. Sudah saya bilang mau makan steak, padahal ditaruh daun ubi katanya. Jadi jangan makan daun ubinya, jangan makan sayangnya. But this is steak also has some meat like this. Jadi disedok idahan ocotik, kubain sepotong panggangon. Oke. Husabar homatosone kan. Sambil hurok di banang. This is all from God. Semuanya ini dari Tuhan. Kalau kau tidak terima ini berarti kau tidak menghargai Tuhan Yesus loh. Anda tahu kan? Is that true? Yes. This is all from God. The rice, the meat, and the vegetable. Ujungnya Inna mabuti. 20 tahun, umur 8 tahun. Jadi, kalau pahopu saya yang lain, karena lain karakternya, tidak akan begitu cara saya. Jadi maksud saya, strategi kita mengadakan pendekatan, karena kita sudah lebih dulu mengenal siapa cucu kita itu, anak kita itu. Dan kita pun sudah diberikan Tuhan juga wibawa sebagai orang tua yang di dalam Tuhan untuk menuntun mereka supaya berjalan dalam Tuhan. Jadi Tuhan memberkati. Saya akan ketik nanti ini 2 minggu akan datang. Siapa yang tidak datang tidak dapat ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih